Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Sanjaya Bandung, Provinsi Jawa Barat yang saya cintai, khususnya Ketua DKM beserta seluruh jajarannya setiap hari bekerja dengan keikhlasan pemulihan tempat yang istimewa ini. Alhamdulillah, di hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 ini kita akan mendapatkan takdir yang istimewa yang datangnya tidak sering, bahkan hitungan umur manusia hanya sekali dalam seumur hidupnya, yaitu sebuah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa fenomena alam di mana dalam waktu kurang lebih 7 menit, khususnya di Indonesia yang mendapat takdir Allah, matahari akan tertutupi sepenuhnya atau sebagian oleh bulan. Di Kota Bandunglah mendapatkan pencerahan tentang pentingnya perjuangan untuk umat melahirkan sebuah negara yang akhirnya menjadikan nikmat kita hari ini berbangsa dan bernegara. Mungkin generasi-generasi yang lahir setelah kemerdekaan menganggap kemerdekaan itu adalah hal yang biasa, sesuatu yang tidak terasa apa bedanya. Tapi kalau Anda sekarang berada di tanah Palestina, Anda akan merasakan betapa berbangsa dan bernegara itu adalah nikmat luar biasa, itu tidak dan belum mereka dapat. Kalau Anda sekarang berada di tanah Syam atau tanah Syria, baru akan merasakan betapa nikmatnya tinggal di Indonesia, di Kota Bandung yang damai, aman, sejahtera. 10 tahun lalu saya datang ke Syria, Bapak Ibu, sebagai arsitek yang punya rezeki untuk meroyek kira-kira begitu. Negeri yang indah, negeri para nabi, kotanya indah. Tapi saya lihat sekarang di internet, semua jalan-jalan, kawasan-kawasan yang pernah saya lihat, saya potret dengan kekaguman itu, warisan Romawi, warisan Bani Umayyah, itu sekarang sudah hancur. Ini di zaman modern, bukan di zaman kolonial, zaman baru. Hari ini negeri-negeri Timur Tengah itu sedang banyak masalah. Maka tidak ada salahnya juga kita doakan saudara-saudara seiman kita ini bisa kembali mendapatkan nikmat Allah, yaitu nikmat bangsa dan bernegara. Irak sudah hancur, Afghanistan nyaris tidak terkenal eksistensi. Mesir berdarah-darah dalam transformasi
demokrasi. Kita mah orang Bandung mah lumayan, tiap ada pesta demokrasi pasti pemilunya itu kreatif. Saking kreatifnya bosan pakai baju biasa, main pakai baju bola tema Piala Dunia. Ada yang pemilihan umumnya tema zaman kemerdekaan. Ada panitia TPS-nya pakai baju Tiongkok, baju Arab segala macam. Di Mesir Bapak Ibu, ratusan orang mati hanya untuk transformasi kepemimpinan. Kita masih alhamdulillah. Jadi poin saya yang pertama adalah saya ingin yang namanya warga Bandung selalu menjadi bangsa di negeri ini, menjadi bangsa yang punya rasa syukur yang tinggi. Rasa syukur itu tidak cukup hanya diucapkan. Rasa syukur itu harus ditunjukkan. Selama Allah masih bisa menggerakkan tangan kita, bisa menggerakkan pikir kita, tunjukkan rasa syukurnya itu dengan memelihara bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gara-gara itulah saya mau jadi wali kota, karena saya melihat betapa negeri-negeri lain sudah melompat, sudah jauh berlari, meninggalkan kita yang masih jalan di tempat. Nah, peristiwa gerhana matahari hari ini, kalau diambil hikmahnya, pertama itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi mensyariatkan untuk kita melakukan sholat sunat gerhana 2 rakaat sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sedikit pun gerak di bumi ini, di alam semesta ini tanpa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dalam hidup segala sesuatu harus pakai ilmu. Celakalah sebuah kaum kalau segala urusan tidak diserahkan kepada orang yang berilmu. Saya pakai syariat itu Bapak. Sejak saya dilantik sebagai wali kota Bandung, saya sekarang sudah mendirikan lebih dari 9 tim penasehat wali kota Bandung di berbagai bidang. Satu ada namanya tim ahli bangunan gedung. Jadi sekarang kalau urusan IMB harus melewati dulu kelompok para insinyur. Kalau para insinyur bilang ini bangunan ini sudah baik, bangunan ini sudah memenuhi syarat, bangunan ini tidak melanggar, awali silahkan keluarkan IMB. Dulu tidak ada, di zaman saya dirikan. Saya praktekkan syariat itu, serahkan kepada ahli. Insya Allah lebih baik. Saya mendirikan namanya tim penasehat kebijakan wali kota. Kumpulan orang-orang pintar yang tugasnya mengkritik saya, supaya apakah keputusan saya ini adil atau tidak. Karena surga nerakanya pemimpin ada pada tidak adil tidaknya sebuah keputusan. Bapak Ibu tidak puas dengan kerja camat lurah, ada websitenya namanya SIP Bandung ID. Sampaikan pesan di situ, apakah apresiasi terhadap tugas camat lurah yang luar biasa atau tidak happy dan mengevaluasi. Kemudian ada tim kebudayaan yang memfokuskan agar warga Bandung ini warga yang berbudaya, tidak hanya penampilannya nyantri, tapi juga pola pikirnya peduli terhadap budaya. Dan ada tim lain-lainnya. Jadi pada dasarnya saya sebagai wali kota Bandung betul-betul ingin menerapkan kepemimpinan di kota ini berdasarkan syariat agama Islam dengan cara-cara modern. Jadi tidak lagi kepemimpinan hari ini gimana kata wali kota, mulutnya mungkin dari saya, tapi
Tapi keputusan-keputusan itu datang dari nasihat-nasihat orang-orang berilmu kira-kira. Sehingga saya insya Allah semua keputusan bisa saya bertanggungjawabkan lahir dan batin. Syariat kedua yang ingin saya praktekkan, kita harus mencontoh orang paling maksum di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Kita harus mencontoh sahabat-sahabat para nabi yang memberikan juga teladan-teladan pada kita pada zaman dahulu. Saya ingatkan oleh ibu saya bahwa namanya jabatan itu sementara. Kita ini hidup sementara. Sementara jadi wali kota, sementara jadi camat, sementara jadi ketua DKM, sementara jadi kepala keluarga, suatu hari akan berhenti. Dan yang paling hakiki, suatu hari hidup kita di dunia juga akan berhenti. Bisa pulang sholat subuh ini, bisa minggu depan, bisa tahun depan, wallahu a'lam. Tapi harus jadi umat Islam yang siap kapan saja takdir maut itu menghadiri kita. Sehingga saya sebagai pribadi harus siap mental. 2 minggu lalu sahabat saya berpulang ke wajah dari Kota Bandung yang sebelum meninggal sehat, belum patah, gerai dan sebagainya. Tapi pada saat Allah mentakdirkan almarhum harus berpulang, tidak ada satu apapun yang bisa melawan. Jadi ada yang diambil nyawanya dengan tiba-tiba, ada dengan tanda-tanda berupa sakit, ada yang tidak diberi tanda-tanda. Sehingga saya ikuti nasihat dari ibu saya. Jika ada yang berpulang ke rahmatullah, maka disunahkan kita untuk bertakziah mendatangi keluarganya. Dan lebih afdol kita ikut mensolatkan jenazahnya. Dan hikmahnya setiap kita pulang dari takziah, ambil hikmahnya. Hikmahnya adalah Allah masih memberikan nafas dan rezeki kehidupan pada kita. Janganlah pernah sia-siakan kehidupan yang Allah berikan. Ingat nasihat saya ini pada saat suatu hari kita mensolatkan jenazah. Dan itu saya praktekkan setiap saya melakukan sholat jenazah, sehingga dalam diri saya perkuat, ya Allah, alhamdulillah masih diberi nafas, diberi langkah. Insya Allah saya tidak akan menyanyiakan sedikit pun waktu yang Allah berikan kepada saya, kecuali untuk kebermanfaatan pada masyarakat, pada umat, pada agama Islam. Itulah kenapa dalam kepemimpinan kita tidak melulu selalu ingin mengambil sesuatu yang lebih besar, sementara amanah yang kita ambil belum selesai. Itulah kenapa minggu lalu saya memutuskan, walaupun pintu itu terbuka, kelihatan, kata Om, bisa dihitung sampai ke sana, tapi saya memutuskan dengan jernih, dengan akal sehat, bahwa tidak semua di dunia ini setiap ada kesempatan harus selalu diambil. Jika kita masih ada beban-beban amanah yang belum selesai, maka saya dengan ringan hati memutuskan tidak ikut dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun depan. Saya ingin selesaikan amanah saya menjadi wali kota Bandung. Saya ingin tuntaskan apa yang saya sumpahkan. Saya ingin memberikan yang terbaik buat kota tempat saya lahir. Nanti setelah beres Bandung, kita lihat lagi apakah ada takdir-takdir Allah yang harus saya sambut, atau saya kembali lagi menjadi warga yang dulu
Kenapa? Tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Yang penting kebermanfaatan kita menjadi manusia khair itu pada seberapa besar manfaatnya kepada masyarakat. Saya bilang inspirasi Indonesia insya Allah datangnya itu dari Kota Bandung. Saya bilang inspirasi dari Bandung karena apa yang kami putuskan di Bandung itu dampaknya bukan hanya urusan Kota Bandung. 2 minggu lalu karena saya peduli dan saya tahu betul permasalahan orang-orang yang pengusaha menengah kecil, saya putuskan sebuah keputusan besar hasil rembukan para ahli bahwa di Kota Bandung untuk izin usaha menengah mikro tidak perlu pakai izin, bisnis aja langsung. Itu belum ada di Republik ini kecuali di Bandung. Dan gara-gara itu Menteri Koperasi akan mengkampanyekan ini ke seluruh Indonesia. Itu yang saya maksud. Urusan nama Bandung, gagasannya adalah gagasan yang menasional, hanya eksekusinya di level kota. Sehingga di kota ini dimudahkan. Malam ini punya ide bisnis dulu, segala macam sebelah ceker Pak Yuyir gitu ya. Besok berbisnis langsung aja. Tapi lapor gitu aja. Pemberitahuan. Pakai HP lagi sekarang kan canggih. Lapor isi formulir nama apa mau bisnis ceker di mana dan sebagainya. Nanti aparat kami mengeceknya belakangan di Bali. Kalau dulu dicek dulu baru berbisnis, sekarang terbalik. Bisnis dulu baru dicek. Kan tugas negara itu memudahkan, bukan mempersulit. Berikutnya, inspirasi untuk Indonesia. Bapak Ibu bisa mendapatkan kredit Melati namanya. Melati itu singkatan melawan rentenir. Karena orang Bandung kalau bikin program biasanya pakai singkatan. Berhibar, bersih hijau berbunga. Apa yang terkenal sama Antapani, kecamatan antara Cinta dan Pitowani. Ya. Jadi kredit Melati itu hasil curhat PKL ke saya. Wali, coba cari upaya. Rekan-rekan PKL kami banyak terjerat rentenir yang bunganya per bulan bisa 10, 15, 20%. Wali banyak yang cerai gara-gara hutang. Banyak rumahnya tergadaikan, banyak yang stres. Pak Wali, cing upayakan sesuatu. Dipikirin sama saya. Saya diskusi dengan para ahli. Akhirnya ketemu jalannya. Kami punya bank namanya BPR. Saya perintahkan BPR mulai hari ini tidak boleh meminjamkan uangnya kepada individu dengan ratus-ratus juta. Itu biar bank lain aja. BPR Kota Bandung fokus pada kelompok menengah bawah 500.000 sampai 30 juta kelas menengah bawah. Harus lawan itu namanya rentenir. Ya. Tidak boleh pakai bunga. Itu perintah saya. Tapi aturan BI tidak memungkinkan, harus ada administrasi minimal 6%. Uang administrasi nggak boleh bunga berbunga. Jadi bukan bunga, selesai. Potong di depan. Pak, banyak orang miskin di Bandung tidak punya kulkas, teboga, motor, rumah. Boleh tidak pakai jaminan. Itu keputusan. Asal yang tidak punya kulkas berkumpul dengan sesama tidak punya kulkas, ya begitu. 5-an. Namanya kredit kelompok. Jadi di Bandung tidak usah khawatir Bapak Ibu datangi BPR, yang penting ada niat. Tidak punya jaminan bisa dapat kredit 500.000 sampai 30 juta. Setelah 7 bulan kami launching, sudah ada 7.000 warga Bandung berKTP Bandung yang sekarang hidupnya lebih baik karena kami bantu dengan yang namanya kredit Melati. Tidak pakai jaminan. Tapi kalau satu orang dari 5-an itu
macet, si empatnya tanggung jawab. Itulah ekonomi Pancasila. Ya. Saya bilang ke DPR, alhamdulillah 7.000 orang Bandung sekarang sudah berubah. Saya bilang targetnya 100.000. Jangan happy dulu. Tugasnya selesai kalau rentenir sudah hilang dari bumi kota Bandung. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pak Menteri datang lagi dan ingin belajar lagi ke kota Bandung dan akan mengkampanyekan yang namanya kredit melati ini ke seluruh Indonesia. Jadi itu yang saya maksud, untuk menginspirasi Indonesia tidak harus selalu ke Jakarta. Saya bertemu dengan mantan Presiden SBY, beliau bilang menasihati saya, Pak Ridwan, Anda ini adalah wali kota, tapi bukan kota sembarangan. Anda ini adalah wali kota Bandung, kota yang teramat istimewa di dalam sejarah Republik ini, kota yang menjadi rahimnya Indonesia. Lahirnya di Jakarta, Indonesia, tapi rahimnya itu waktu mengandung di sini. Di sebelah kanan bapak-bapak, di depan kantor pos, disitulah Bung Hatta dan Bung Karno pertama kali kejadian. Karena Bung Hatta mah kelompok Benghar, sekolahnya di Belanda. Soekarno mah kelompok menengah bawah, beasiswa di ITB, kira-kira begitu. Ngekos di Bandung. Tapi Bung Hatta mendengar dari berita-berita koran Belanda, ada seorang anak muda di Indonesia sedang diadili di gedung yang sekarang namanya Indonesia Menggugat, karena mendirikan partai sebagai perlawanan utama. Jadi sama-sama cinta Indonesia, beda dengan Haji Benghar, Haji Pas-Pasan. Tapi berjodohnya itu di depan kantor pos. Makanya kantor pos mau saya renovasi juga. Diatur-atur, nanti ada catatan sejarah. Ya. Situlah kemudian takdir Allah turun. Jadi bangsa Indonesia. Jadi Pak SBY bilang, Anda ini tinggal di kota yang heman-heman menurutnya. Makanya saya bilang, walaupun ada kesempatan, saya tidak ambil karena bukan soal itu. Soal saya punya keyakinan, insya Allah di akhir masa jabatan saya banyak inspirasi-inspirasi seperti dua contoh tadi yang bisa saya bawa ke Indonesia. Dulu 2013 kita dijuluki kota babi, betul? Maksudnya banyak sampah, itulah. Kok orang Bandung nyaman dalam kekotoran? Saya terhina, tapi saya bukan tipe orang pemarah, kalem ya saya. Tapi saya pikirin, mahal supaya tidak dikoyok lagi. Belajarlah saya ke negeri Jepang. Bapak Ibu di Jepang yang negerinya sudah bersih, kita aki-akinya yang ini. Arisannya itu kan beda budaya. Ada orang makan arisan, penting tidak penting arisan. Di Jepang menggerakkan pungut sampah si aki-aki itu. Jadi cara mereka berkumpul itu bukan menggosip, menghabiskan waktu dengan berbicara. Mereka gerakan pungut sampah. Pandangan mata saya terhadap fenomena itulah yang menginspirasi. Saya bilang kalau saya pulang ke Bandung, saya bikin namanya gerakan pungut sampah. Buktinya di negeri nu bersih, gerakan pungut sampah luar biasa. Gitu. Maka waktu di Poyok kota yang kotor, saya tidak menyerah. Insya Allah menjada wajah di mana ada kemauan pasti ada jalan. Dan kita lahirkan gerakan pungut sampah tiap Senin, Rabu, Jumat. Makanya Bapak Ibu ikutan, kan mensyukuri tadi berbangsa bernegara. Dan perbaiki aturan-aturan, didenda yang buang sampah dan tidak bawa tempat sampah. Mobil-mobil sampah saya perbaiki, ganti yang modern, sapu-sapu kayak di Eropa itu. Target saya tahun 2016 dapat Adipura, tapi Allah mentakdirkan lebih baik 2015 setelah 17 tahun. Dari target tahun ketiga di tahun kedua Allah memberikan sebuah ujian dan nikmat, yaitu piala Adipura. Saya bilang ke jajaran kita,
atur nuhun, menunjukkan bangsa itu bisa berubah dari yang negatif menjadi positif. Tapi tantangan terbesar kita sebagai camat hadir adalah menjaga semua prestasi-prestasi kita supaya tidak turun. Pakai teori Persib, menang hese juara, mempertahankan yang susah. Betul ya? Formasinya apa dan seterusnya. Jadi kembali ke nasihat Pak SBY tadi, itulah penyemangat saya betapa kota ini bukan kota biasa saja. Kota ini adalah kota yang teramat istimewa. Maka jangan pernah tinggal di kota Bandung tadi seolah-olah itu otomatis nikmat luar biasa. Membedakan orang Jakarta sama orang Bandung mah gampang zaman dulu. Tinggalnya di sosial media. Orang Bandung mah dinaik kotor, taman, di sungai, di trotoar. Kalau orang Jakarta mah pasti fotoan di kafe, mall, berbelanja. Beda. Dan menurut teori psikologi, Bapak Ibu, jika seorang manusia ini banyak bersilaturahmi, bertemu juga begini, itu ada rasa bahagia. Apalagi orang sudah bersumpah, Bapak kumaha damang dan terkenal, tapi kalimat itu kalimat otomatis dari kecil kalau ketemu orang tidak dikenal, assalamualaikum dulu dan mengucapkan Pak damang, Ibu damang. Kedua, dalam teori psikologi, orang yang sering bersentuhan dengan alam, lihat pohon, lihat sungai, lihat rumput, lihat kembang, itu dua hal. Satu, otaknya lebih pintar ketimbang orang-orang yang belajar melihat tembok, melihat plafon, melihat besi. Otaknya lebih terstimulasi. Kedua, dalam tubuh kita ada adrenalin, bisa bikin ngos-ngosan, bisa bikin deg-degan. Kalau ada sebuah peristiwa yang mengagetkan, adrenalin kita naik. Tiba-tiba biasa, kalau kita lompat, adrenalin hormonnya naik kira-kira begitu. Lagi kalem-kalem, main wajah kasihnya, ya, adrenalin naik. Kan umpatan besar dari baik. Paham ya? Dicek. Bangunannya banyak nggak pakai IMB. Saya tanya kenapa kita nggak pakai IMB? Nah kiri nggak pakai IMB, kanan nggak pakai IMB, depan nggak pakai IMB. Kenapa bisa harus pakai IMB gitu? Nah. Jadi mencari pembenaran atas kekeliruan. Kenapa nggak bayar PBB? Jawab juga. Tetangga nggak bayar PBB, siapa yang bayar PBB? Kenapa saya harus bayar PBB? Makanya saya bilang jadi manusia itu kembali ke sayang aja. Manusia yang terbaik itu manusia yang bermanfaat. Tidak bisa menjadi manusia hoir, jadi manusia yang menyenangkan. Mari kita syukuri pagi ini bisa hadir, alhamdulillah. Jadi semua orang bisa jalankan. Saya rajin ke rumah sakit. Pasti dalam hati orang sakit, ya Allah semoga sembuh. Betul? Semoga bisa memeluk orang yang saya cintai, supaya bisa jalan-jalan ke alun-alun. Jadi kalau kita jalan ke alun-alun, jangan otomatis seolah-olah biasa aja, kita nikmat. Kadang-kadang untuk tahu nikmat, datangi orang-orang yang sedang diuji, tidak diberi nikmat. Nikmat kesehatan, datang ke rumah sakit, tinggal Mahara Desa yang sedang kesusahan. Nikmat bisa Twitteran, bisa Facebookan, punya rezeki, bisa makan enak di restoran, datang ke kelompok-kelompok orang miskin yang makan aja susah. Berbangsa dan negara tadi ingat pesan Pak Wali, syukuri punya RT RW rajin, ngajak gotong royong, cerewet lagi ini untuk kebaikan. Di Syria negara sudah bubar, begitu. Di Afghanistan tidak jelas. Nah, jadi rumusnya kombinasi umaroh yang amanah istiqomah dengan umat yang taat pada pemimpin dan umat yang selalu taat aturan, insya Allah. Tak ada rumus baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Ditambah pengusahanya juga, pengusaha-pengusaha yang peduli, tidak hanya mengejar profit ekonomi, tapi menggunakan nikmat Allah berupa harta tadi untuk membawa perubahan. Tidak hanya menambah income hartanya saja, tapi gunakan ujian Allah berupa harta itu. Seberapa banyak dia membawa perubahan? Maka kurang dari sini saya doakan mudah-mudahan jamaah yang diringankan kakinya di sini menjadi orang-orang teladan, orang-orang yang berakhlak. Yang kurang dari sini menjadi teladan inspirasi bagi tetangga-tetangganya dan bagi saudara-saudaranya. Saya doakan Bapak Ibu yang ada di sini panjangkan umurnya, dimuliakan oleh Allah, dan kepada orang tua kita yang sudah berpulang kita doakan mereka diberi tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan kita selalu menjadi warga, menjadi masyarakat yang bersyukur saat kita diberi nikmat dan diberi kekuatan sabar saat kita diberi ujian. Mari kita bersyukuri gerhana matahari di pagi hari ini dengan panjatkan rasa syukur kita atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja. Sesuai catatan kita akan zikir dulu ya, Pak DKM. Berzikir dulu. Kita pengumuman tapi insya Allah siap-siap jam 6 lewat 20 kita akan melaksanakan sholat dengan tata cara yang nanti akan disampaikan. Mudah-mudahan setelah itu kita melaksanakan kegiatan. Kalau memang betul ada gerhana, jangan lihat matahari langsung karena akan merusak mata kita. Jadi jangan memaksakan diri kecuali punya kacamata khusus untuk melihat matahari. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lihat dari kejauhan ibu-ibu pengen foto-foto dengan Pak Wali ya. Nanti kita menyesuaikan ya. Karena aku ingin ngajak foto sama ibu-ibu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi gerhana itu bisa macam-macam ya. Ada yang bersifat ilmiah, biasanya melakukan pengamatan di tempat-tempat yang paling memungkinkan. Tapi juga sesuai syariat agama Islam, setiap ada gerhana matahari disyariatkan untuk sholat sunat gerhana. Nah, saya menghimbau kemarin kepada seluruh warga Bandung, para camat-camat, alhamdulillah banyak yang hadir. Saya lihat tadi penuh ya, mungkin wartawan bisa menyaksikan. Jadi bahwa ayat-ayat Allah itu tidak selalu dalam berbentuk tekstual, tapi juga kejadian-kejadian alam agar kita bisa namanya mensyukuri juga. Dan ini mudah-mudahan jadi tradisi di mana ada hal-hal istimewa yang kita mensyukuri aja. Kemudian juga khususnya di Bandung mungkin tidak seperti di tempat yang lain yang full ya, tapi apapun itu kita lakukan gerhana ini sesuai dengan syariat agama Islam. Bapak, ini maknanya bagi warga Kota Bandung gimana Pak? Ya intinya warga Bandung barager, saroleh, diajarkan wali kotana sholat berjamaah hadir. Kan biasanya susah datang sholat subuh, ternyata rame. Ya mungkin kita rutinkan juga, tidak hanya menjelang gerhana matahari, tapi rutinitas yang baik lah, seminggu sekali minimal dengan wali kotanya bisa kita konsepkan. Saya kira itu cara warga Bandung menyikapi ya. Jadi nggak ada. Jadi ini serahkan aja ke masyarakat menyesuaikan. Kebetulan hari ini hari Nyepi ya, kalau tidak salah. Jadi saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi kepada umat Hindu yang merayakan. Mudah-mudahan toleransi umat beragama, rasa syukur warga terhadap nikmat ini bisa kita pertunjukkan dengan cara-cara beribadah. Apakah bentuknya kotak, lingkaran, tapi intinya aspirasinya itu. Ya, udah. Untuk